Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Hanif Istiqlal Lufroni dengan NIM 10 12 22036. Saya Arnoldis Simanulang dengan NIM 038. Saya Putri Adel Syarfinahas dengan NIM 020. Saya Jane dari Pademe dengan NIM 046. Oke, selanjutnya di sini akan disampaikan oleh Adel. Yang pertama adalah latar belakang. Mikropaleontologi merupakan cabang ilmu paleontologi yang mempelajari mikroorganisme fosil yang berukuran kurang dari 1 mm. Mikroorganisme ini mencakup foraminifera. Mikropaleontologi merupakan salah satu hal penting karena mikroorganisme ini memiliki kelimpahan yang luas di muka bumi sehingga dapat digunakan sebagai perekam fosil yang berguna untuk studi paleoekologi, biostratigrafi, dan paleoklimatologi. Biostratigrafi merupakan cabang ilmu geologi yang menggunakan fosil untuk menentukan umur dan korelasi batuan sedimen. Biostratigrafi didasarkan pada prinsip bahwa kelompok fosil tertentu hanya muncul pada interval waktu geologi tertentu dan dapat digunakan sebagai penanda waktu untuk stratigrafi. Analisis biostratigrafi ini menggunakan interval stratigrafi yang ditandai oleh adanya fosil tertentu atau kumpulan fosil tertentu atau disebut juga dengan biozone. Next. Paleobatimetri merupakan studi tentang kedalaman laut purba berdasarkan bukti geologi dan fosilnya. Dalam menentukan paleobatimetri menggunakan berbagai indikator yaitu distribusi fosil. Beberapa mikroorganisme memiliki lingkungan hidup pada kedalaman tertentu, sehingga distribusi mikroorganisme termasuk ke dalam rekaman stratigrafi yang dapat memberikan petunjuk tentang kedalaman laut masa lalu dan karakteristik sedimen seperti jenis mineral, ukuran butir, dan struktur sedimen. Dan juga dapat memberikan informasi tentang kondisi kedalaman laut pada saat sedimen tersebut diendapkan. Dalam penelitian ini menggunakan fosil foraminifera planktonik untuk menentukan umur relatif suatu batuan dan fosil foraminifera bentonik untuk menentukan kedalaman lingkungan pengendapan. Next. Tujuannya adalah mengetahui biostratigrafi pada lokasi yang diteliti dan mengetahui paleobatimetri pada lokasi yang diteliti. Next. Selanjutnya adalah geologi regional. Jawa Barat memiliki fisiografi yang dibagi menjadi ke dalam 5 zona, yaitu di zona dataran pantai Jakarta, zona Bogor, zona pegunungan Bayan, zona Bandung, dan zona pegunungan selatan Jawa Barat. Yang dapat dilihat pada gambar ini, yang secara keseluruhan memiliki arah timur-barat. Penelitian ini akan berfokus pada zona Bogor dan zona dataran pantai. Next. Daerah Sungai Cipamingges, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat merupakan daerah penelitian yang mana sungai ini melintasi cekungan Bogor. Cekungan Bogor ini merupakan bagian dari Formasi Jatiluhur, Formasi Subang, Formasi Cibulakan. Formasi Jatiluhur merupakan formasi yang paling tua dan diakhiri dengan Formasi Baritogi Batu Gamping oleh Formasi Parigi pada bagian utara. Sedangkan pada bagian selatan, endapan laut yang berupa endapan vulkanik dan batu gamping pada Formasi Cantayan dan Formasi Parigi ditutupi oleh Formasi Subang. Formasi Cibulakan yang digunakan untuk nama satuan lintang stratigrafi bawah merupakan di cekungan Jawa Barat utara yang mewakili batuan sedimen tertua yang tersingkap di antara wilayah Bogor dan Purwakarta. Next. Pada umur Formasi Jatiluhur di daerah penelitian adalah akhir Meosen tengah awal dan sampai Meosen atas. Formasi Cibulakan dibagi menjadi 2 anggota, yaitu Cibulakan atas dan Cibulakan bawah. Pembagian anggota ini didasarkan pada perbedaan lingkungan pengendapan, di mana anggota Cibulakan bawah merupakan endapan transisi, sedangkan anggota Cibulakan atas merupakan endapan neritik. Anggota Cibulakan atas terdiri dari serping, lana bersisipan batu pasir halus, batu gamping tipis pada bagian atas, dan pada bagian bawah persisipan batu gamping yang bertindak sebagai batu reservoir. Anggota Cibulakan bawah dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu Formasi Talangkar dan Formasi Batu Raja.
Hal ini sesuai dengan korelasi yang dilakukan terhadap cekungan Sumatera Selatan. Formasi ini berumur meson awal sampai meson akhir. Next. Selanjutnya adalah hasil TPS dan distribusi foraminifera. Dapat dilihat pada bagian kanan, terdapat litologi batuan gamping yang ada di SDA 1 yang berukuran butir kisaran 1/256 sampai 1/16. Dari batu gamping tersebut memiliki ketebalan 3 meter dan di atasnya diikuti ada tingkapan tersebut terpotong oleh sungai. Dan untuk di SDA 2 memiliki litologi batuan lampung dan lanau dan memiliki batas erosi yang tegas. Dan pada SDA 3 memiliki litologi batuan gamping yang batu gamping tersebut memiliki ukuran butir 1/256 sampai 1/16. Untuk lingkungan pengendapannya diperkirakan berada di deep marine. Next. Untuk untuk distribusi foram bentonik dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk kelimpahan yang paling banyak adalah amonia abremoncae yang dimana memiliki kelimpahan 6 dengan umur nitric inner sampai batial lower. Untuk selebihnya dapat dilihat di tabel. Next. Berikut adalah distribusi dari foraminifera